Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqita illahi ta'ala safa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah alladzi ala ni'amihi fi ayyami syahri dzul qa'dah allati arsadana ila ta'atihi wa litaqarrubi ila Allah wahdarna an mukhalafatihi wa ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi rahmatan lil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala azza min qail. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilum bina al-hadis aw kama qala. Hadratul Isa, para alim ulama, sedayanding para kiai, segenap para asatid, sesepuh bini sepuh utamane dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Boten kesupen dumateng takmir Masjid Ar-Raudhah panjenenganipun akhina fillah Insinyur Aba Cahyo ingkang kula sanget hormati. Ugi sedaya pengurus masjid ingkang kula sanget hormati, anak-anak guru maja masjid yang saya banggakan, hadirin sedaya jamaah ingkang rawuh, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin sahugitanipun Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang sangat bahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah guna secara istiqomah mengikuti kajian-kajian Islam setiap hari Jumat. Harap
harapan dan doa semoga atas rawuh kula panjenengan sedaya wonten majelis menika mugi-mugi dados amal ingkang ketrami dening Allah Subhanahu wa taala sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hingga kaping kali salawat sareng salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika awuhidinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang minulya, kaji kita malam ini berkaitan tentang cara cepat agar kita ditolong oleh Allah. Satu di antaranya kita berusaha untuk menjaga hak-hak Allah. Insya Allah jika itu sudah kita lakukan, Allah senantiasa juga menjaga hak-hak kita. Betapa pentingnya perintah menjaga hak Allah sampai Rasulullah mengulang 2 kali pesan beliau, ikhfadillah yakhfadhuka. Jagalah hak-hak Allah agar Allah senantiasa menjaga kita. Diulang 2 kali oleh Rasulullah, ikhfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah hak-hak Allah agar kamu nanti mendapati aku di hadapanmu. Ini artinya sebuah nasihat agar Allah senantiasa cepat memberikan pertolongan kepada kita. Jalan satu-satunya, mari kita berusaha untuk menjaga hak-hak Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kadang kita terlalu memaksa hak kita kepada Allah. Kita senantiasa mempertanyakan hak kita kepada Allah, namun sering manusia justru melalaikan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak menuntut hak sementara kewajiban-kewajibannya masih kita lalaikan. Oleh karena itu, memasuki di bulan Dzulqa'dah, mari kita berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Di mana semangat ubudiyah yang sudah kita bangun selama ini, mari kita pertahankan. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha agar amal ibadah kita betul-betul
menjadi amal yang ihsan, menjadi amal yang itqon, menjadi amal yang terbaik, menjadi amal yang sempurna. Ada dua kata kunci agar kita mampu mewujudkan ibadah masuk dalam tataran ihsan dan itqon. Pertama, kita berusaha untuk menjalani perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Ada semacam harap-harap cemas. Seseorang itu semakin imannya kuat, justru dia semakin ada perasaan harap-harap cemas. Ibadah mana yang diterima oleh Allah? Tidak hanya kita, setiap manusia yang merasa dalam beribadah, kita pasti semakin khusyuk, semakin justru khauf dan roja, antara takut dan harapan, harap-harap cemas. Apakah selama ini amal ibadah yang kita suguhkan di hadapan Allah, sudahkah kita sudah ikhlas? Atau mungkin amal itu hanya sebatas tasammuk, hanya ingin didengar, atau mungkin sebatas riya, beramal tapi ingin dipuji teman. Ini semacam perasaan harap-harap cemas. Makanya likulli syai'in halka illal alimun. Setiap sesuatu yang ada di dunia pasti akan binasa, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Wal amiluna halka illal amilun. Dan orang-orang yang memiliki ilmu itu pun nanti akan binasa, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Sementara orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu pun nanti akan binasa, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Sementara orang yang sudah ikhlas dalam menjalankan perintah Allah dengan sekuat tenaga, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu pun masih dalam kekhawatiran yang luar biasa. Akankah amal kita diterima oleh Allah atau tidak? Makanya standar menuju amal yang ihsan dan itqan, satu, harus betul-betul ikhlas mata-mata karena Allah. Karena al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu rohnya amal. Tanpa keikhlasan, maka amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kemudian standar yang kedua agar amal ibadah kita menuju amal yang ihsan dan itqan harus betul-betul sesuai dengan aturan Allah, harus betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah, harus betul-betul sesuai dengan ajaran para alim ulama.
Jika itu sudah kita lakukan, maka semakin hari kita semakin berbenah diri. Semakin hari kita semakin mengevaluasi diri. Jika amal ibadah kita sudah mencapai taraf yang ihsan dan itqon, mari kita pertahankan hatta tanala karamati fil akhirah, hingga kita mendapatkan kemuliaan di akhirat. Hingga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, baru setelah itu yang kedua, cara cepat agar kita senantiasa ditolong oleh Allah, hendaklah kita semangat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian senantiasa menolong agama Allah, maka Allah senantiasa menolong kita semuanya. Allah kokohkan kedudukan kita. Ini jaminan orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati hidupnya Islam tergantung sejauh mana semangat jihad kita. Jika semangat jihad kita lemah, maka mau tidak mau Islam semakin hari semakin lemah. Tapi jika semangat jihad perjuangan kita untuk li'i'la'i kalimatillah betul-betul semangat, maka Islam semakin hari semakin ya'lu wala yu'laleh. Mungkin barangkali kita memiliki semangat perjuangan yang luar biasa. Sudahkah ada jaminan anak-anak cucu kita mampu meneruskan perjuangan kita? Makanya semangat menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah harus tertancap dalam diri kita. Man kana lahu ilman falyatasaddaq bi ilmi. Barang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan, perjuangkan Islam lewat pengetahuan yang kita miliki. Ajak diri kita, istri dan anak kita, tetangga kita untuk sama-sama dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak diri kita menjadi sponsor kebaikan bagi lingkungan. Jika kita punya ilmu, perjuangkan Islam lewat ilmu yang kita miliki. Atau mungkin kita tidak punya ilmu, namun yang kita miliki cuma harta. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Barang siapa yang memiliki harta, memiliki kelebihan harta, kelebihan rizki dari Allah, tolong semangat jihad yang ada dalam jiwa kita, perjuangkan Islam lewat harta yang kita miliki. Atau mungkin kita tidak punya ilmu, kita tidak punya harta, namun yang kita miliki cuma tenaga. Man kana lahu quwwah falyatasaddaq biquwwatin. Barang siapa yang memiliki tenaga, kekuatan, itu pun pesan Rasulullah, perjuangkan Islam lewat tenaga yang kita miliki.
Hidupkan majelis taklim, perbanyak kegiatan-kegiatan agama di lingkungan kita masing-masing. Jika sudah banyak kegiatan agama, itu satu benteng yang terbaik agar aliran-aliran sesat tidak akan masuk di lingkungan kita. Selama kita getol semangat menghidupkan jam'iyah Yasin Tahlil, jam'iyah istighasah, manakib, sholawat, atau mungkin khatmil Quran, kita memperbanyak kajian-kajian Islam, itu semata-mata benteng yang terbaik untuk menyelamatkan diri, istri dan anak cucu kita dari akidah-akidah yang sesat, dari ajaran-ajaran yang menyimpang syariat Islam. Makanya semangat harus kita kobarkan dalam diri kita. Hidup matinya Islam di lingkungan kita tergantung semangatkah kita dalam memperjuangkan Islam. Kalau masing-masing dari kita sudah tidak peduli, acuh tak acuh, maka lambat atau cepat akan mengancam generasi kita. Takutnya nanti kita hari ini beriman kepada Allah, jika kita tidak mampu menumbuhkan semangat jihad, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, takutnya nanti kita mati, anak-anak cucu kita sudah tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak kita harapkan bersama. Kita tidak punya ilmu, kita tidak punya harta, atau mungkin kita tidak punya tenaga. Namun yang kita miliki hanya kekuasaan. Man kana lahu hujah falyatasaddaq bihujahid. Barang siapa yang memiliki kekuasaan, baik level yang paling rendah ataupun sampai level yang paling atas, tolong perjuangkan Islam lewat kekuasaan yang kita miliki. Baik kekuasaan dalam rumah tangga, dalam hal ini dibebankan pada suami, atau tingkat RT, RW, desa, dan seterusnya. Mari kita perjuangkan Islam, agar bagaimana dengan kekuasaan itu kita mendukung siar-siar yang ada dalam lingkungan kita. Butuh dukungan, butuh penggerak untuk mensukseskan. Jika itu sudah kita lakukan, insya Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kita istiqomah memperjuangkan agama Allah, maka Allah secara cepat akan menolong apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Allah kokohkan kedudukan kita. Allah senantiasa menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, mari kobarkan semangat berjuang agar siar Islam yang ada di daerah kita, di lingkungan kita, di desa kita betul-betul hidup, karena itu benteng yang terbaik agar anak-anak cucu kita selamat dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik.
para jamaah yang saya muliakan. Baru setelah itu yang ketiga, hendaklah kita rajin-rajin untuk tawassul. Ma huwa tawassul? Apa itu tawassul? Kullu amalin yataqarrabu bihi ilallah. Setiap amal yang tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul ada dua, tawassul bid-du'a, yang kedua ad-du'a'u bit-tawassul. At-tawassul bid-du'a, mungkin kita sering sowan kepada para alim ulama, kepada para kiai, para asatid, orang-orang yang kita tokohkan, agar kita didoakan, agar kita apa yang menjadi keinginan kita, beliau mau mendoakan kita. At-tawassul bid-du'a, atau mungkin ad-du'a'u bit-tawassul, berdoa dengan cara tawassul lewat perantara hamba-hamba Allah yang salih. Sebagaimana yang pernah dicontohkan Nabi Adam, lamma tarafal Adam al-khati'at, ketika Nabi Adam mengakui kesalahan beliau di hadapan Allah, beliau berdoa bitawassul, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafartali. Ya Allah, aku memohon kepadamu bihaqqi Muhammad, dengan hak Muhammad, dengan wasilah Nabi Muhammad, kecuali agar dosa-dosaku kau ampuni. Ketika Nabi Adam menyebut Muhammad, Allah kemudian bertanya, kenapa kamu menyebut Muhammad padahal secara jasad belum aku ciptakan? Kemudian Nabi Adam menjawab, ya Rabbi, ketika aku memohon kepadamu, bertawassul dengan kekasihmu Muhammad, ketika aku sujud kepadamu, ketika aku mengangkat kepalaku, ternyata ala kiwamil ars, pada tiang aras ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin nama yang ada di sampingmu itu makhluk yang mulia, manusia yang betul-betul mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Shadaqta ya Adam, benar kamu wahai Adam. Laula Muhammadan mastaghfartulak, laula Muhammadan ma khalaqtuk,
andai kata kamu tidak menyebut Muhammad, aku tidak akan mengampuni. Andai kata kamu tidak menyebut Muhammad, maka aku tidak menciptakan engkau. Ad-du'a bit-tawassul. Atau mungkin kita tawassul dengan amal soleh. Kita punya amal apa? Sebagaimana yang pernah diceritakan Rasulullah, ada 3 pemuda di situ terperangkap di dalam goa. Tiba-tiba batu besar menutupi pintu goa. 3 pemuda kemudian saling cari solusi. Bagaimana kita mampu mendorong batu yang sedemikian besarnya sehingga menutupi pintu gua. Ternyata para pemuda tidak ada solusi lain kecuali kita hanya memohon kepada Allah lewat amal soleh yang pernah kita jalankan. Singkat cerita, ternyata pemuda yang pertama berdoa, ya Allah, saya memiliki orang tua yang sudah tua. Saya senantiasa berkhidmah untuk menjadi anak yang birrul walidain. Berikan pertolongan kepadaku ya Allah lewat amal solih yang pernah saya lakukan. Saya berharap hanya ridho Allah. Saya berharap hanya ridho orang tua. Ternyata ketika pemuda tersebut munajat kepada Allah sambil ikhtiar mendorong pintu gua, sedikit demi sedikit mulai terbuka. Baru setelah itu pemuda yang kedua juga memohon kepada Allah, ya Allah, saya pernah terbesit dalam pikiran saya akan zina pada saat itu. Tapi ketika saya ingat bahwa zina itu dosa, saya mengurungkan niat saya, ya Allah, semata-mata takut terhadap larangan-Mu. Ya Allah, saya punya amal soleh ketika saya mau melakukan dosa. Setelah itu ingat kepadamu, saya tidak melakukan dosa itu semata-mata takut kepada azab-Mu. Maka ya Allah, saya hari ini minta tolong agar pintu gua bisa terbuka. Ternyata apa? Dengan ikhtiar mendorong sedikit demi sedikit, batu yang begitu besar terdorong sehingga terbuka sedikit demi sedikit. Tinggal 1 pemuda ini. Pemuda itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya punya karyawan 3. 2 senantiasa saya gaji setiap bulannya, yang 1 memang sengaja gajinya saya tabungkan untuk kepentingan dia. Saya belikan kambing, sapi sampai beranak pinak. Baru setelah itu saya berikan semuanya kepada karyawan saya. Karyawan itu kemudian menjawab, ada apa ini? Kenapa aku diberi hewan piaraan yang begitu banyak? Kata pemuda tersebut, itu hak kamu. Karena dulu saya memang sengaja menyimpan gaji kamu untuk saya kembangkan. Karena hari ini berhasil, aku berikan semuanya. Terus kemudian pemuda itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pernah menjalankan amal solih, pernah memberikan hasil
gaji karyawanku yang saat itu gajinya saya kembangkan sehingga berhasil menjadi banyak, baru kemudian saya berikan lewat wasilah amal soleh. Kami memohon kepadamu ya Allah. Disitulah kemudian keajaiban datang. Dengan ikhtiar mendorong batu yang menutupi gua tersebut, lama-kelamaan terbuka sehingga 3 pemuda bisa keluar dalam keadaan selamat. Oleh karena itu Rasulullah memotivasi kepada kita, tawassalubi, bertawassullah kepadaku, kata Rasul. Wa bi ahli baitihi ilallah, dan kepada ahli baitku untuk memohon kepada Allah. Jika kamu bertawassul kepadaku dan ahli baitku, maka doamu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah ketika berdoa harus betul-betul punya etika. Satu di antaranya, berbanyaklah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadla yuafi ni'amahu wa kafi mazidah ya Rabban. Memuji kepada Allah. Atau mungkin lewat asma'ul husna. Tidak apa-apa. Berbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu yang kedua, ikutkan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baru setelah itu yakini bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan punya keraguan. Kita berdoa, ya Allah, jika kau ijabahi itu terserah kamu ya Allah. Atau mungkin tidak diijabahi itu terserah kamu ya Allah. Itu tidak boleh doa semacam itu. Tapi ketika munajat kepada Allah, perbanyak memuji kepada Allah, ikutkan Rasulullah, ikutkan wasilah kepada para alim ulama, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu yakini bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terbesit sedikit pun, jangan punya keraguan sedikit pun. Jika doa itu kita sampaikan dengan khusyuk, penuh tawadhu, peresapan makna, insya Allah apa yang kita munajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita tidak melewatkan saat-saat yang mustajabah. Ayyid doa aqrabu ilal ijabah. Ada satu sahabat doa yang mana yang paling dekat, cepat diijabah oleh Allah. Apa jawab Rasulullah? Ad-du'a fi jawfil lail. Ad-du'a ba'da sholatil maktubah. Paket harian jangan dilewatkan. Sepertiga malam, di saat manusia terlelap tidur, ada sekelompok manusia yang rajin untuk bangun malam guna menjalankan ibadah salat sunnah. Di saat manusia terlelap, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan seorang mukmin, kata Rasul, tergantung qiyamul lailnya.
Karena kita yakin ketika sudah menjelang sepertiga malam, Allah sendiri yang menentukan urusan kita. Allah turun menuju langit yang paling dekat dengan bumi untuk memonitor langsung siapa yang rajin qiyamul lail. Apa kata Allah? Jika kamu berdoa kepadaku pada waktu-waktu sepertiga malam, waktu-waktu yang mustajabah, maka doamu akan aku kabulkan. Wa idza sa'alani, jika kamu meminta sesuatu pasti akan aku beri. Jika kamu memohon ampun kepadaku, pasti dosamu aku ampuni. Makanya para jamaah, mari lewat pergantian hari, tak terasa Ramadan sudah meninggalkan kita, memasuki bulan Syawal, tak terasa bulan Syawal sudah meninggalkan kita. Kita hari ini menuju bulan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah. Ibu nanti terus melaju. Saat-saat di mana manusia terlelap, mari sempatkan waktu untuk qiyamul lail. Karena ciri hamba-hamba Allah yang salih, mereka rajin qiyamul lail. Sudahkah kita sering mendengar cerita ketika Nyai Aisyah melihat betapa semangatnya ubudiyah Rasulullah, apalagi beliau istiqomah rajin bangun malam, sampai-sampai Nyai Aisyah ini menangis, ya Rasul, kenapa ketika panjenengan beribadah, ketika panjenengan qiyamul lail sampai bengkak kakinya, padahal dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang. Satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, yaitu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana beliau memberikan teladan kepada umatnya ketika qiyamul lail, hatta tawaromat qadamahu min qiyamil lail, sampai bengkak kakinya karena beliau rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Rasul? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Ini sebuah jawaban yang patut kita teladani. Aku rajin ibadah, aku rajin qiyamul lail, bahkan sampai bengkak kakiku, apakah tidak boleh? Aku ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini sebuah teladan di mana Rasulullah satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah. Satu-satunya manusia yang sudah dijamin masuk surga. Tapi ketika beribadah, beliau memberikan teladan bagi kita. Justru kita yang enggak jelas
berarti kita harus semakin semangat untuk menghidupkan malam guna melakukan amal-amal sunnah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ad-du'a ba'da sholatil maktubah. Doa yang kita munajatkan setelah sholat maktubah, sholat wajib 5 waktu. Itu saat-saat yang mustajabah, di mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, semoga kajian kita malam hari ini disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijudika wa karamika ya Allah. Istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jamaah, kami memohon doanya karena tahun ini saya menjalankan ibadah haji. Semoga saya bisa menjalankan ibadah haji dengan sebaik mungkin. Syarat rukun wajibnya, sunnah-sunnahnya bisa saya lakukan. Semoga atas doa panjenengan sedaya kula dipun paringi nikmat sehat kali Allah Subhanahu wa taala. Selamat budal mulai betoh predikat hajjan mabrur. Amin Allahumma amin. Asallahu ayyafirli wa yaghfir lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.